Aku tinggalkan mereka, Allah dan Rasul-Nya. Hanya kalimat singkat inilah yang terlontar dari lisan Abu Bakar ketika Rasulullah bertanya tentang apa yang dia sisakan untuk keluarganya kalau semua kekayaannya dia serahkan fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang meneladani kejujuran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jujur adalah sifat terpuji. Secara naluri, semua orang suka kejujuran. Namun, secara aplikasi, tidak semua orang bisa berlaku jujur. Orang yang berbusa-busa menyuarakan kejujuran belum tentu berperilaku jujur. Kenapa? Karena jujur tidak cukup ditimbang dengan apa yang diucapkan di lisan seseorang saja. Menyerukan kejujuran harus butuh bukti dalam kehidupan nyata. Selain itu, menjadikan jujur sebagai karakter yang mengakar di hati juga menjadi syarat akan kebenaran kejujuran seseorang. Belum bisa disebut orang jujur manakala tiga komponen ini, hati, lisan, dan perbuatan, belum bersatu padu dalam diri seseorang, atau dengan bahasa lain masih parsial, dikotomi. Terkadang ada orang yang jujur hatinya saja, namun lisannya belum mampu mengucapkannya, atau lisannya yang mampu berkata jujur, tetapi perbuatannya belum bisa membenarkannya. Ada pula sekedar perbuatannya yang sepertinya melakukan kejujuran, tetapi hati dan lisannya mengingkari itu semua. Tentu perilaku macam ini yang memisahkan antar komponen tersebut tidak dibenarkan dalam konsep kejujuran. Dan realitas di lapangan, khususnya di negeri kita, justru malpraktek macam ini yang malah menyeruak di tengah-tengah lapisan masyarakat, baik itu rakyat jelata ataupun para pemimpinnya, mulai dari pengusaha hingga bawahan-bawahannya. Sebagai contoh, setiap para pejabat disumpah, mereka selalu berjanji dengan sumpah dengan ditandai meletakkan kitab suci masing-masing di atas kepala mereka. Apakah kemudian mereka juga jujur? Buktinya juga tidak. Justru terkadang di kemudian hari terbongkar tindak pidana korupsinya. Seorang pelajar yang hampir setiap saat dididik untuk menjadi pribadi yang jujur, namun masih banyak juga ketika ujian mereka malah mencontek. Fenomena di atas setidaknya sebagai cermin bahwa praktek kejujuran belum seutuhnya teraplikasi dalam sebagian besar masyarakat kita dengan benar. Sikap ini terjadi di semua lini di antara kita. Karyawan marketing memarkup kwitansi, sopir memarkup bensin, petugas jalanan mengutip pungutan, jaksa, hakim, dan petugas hukum juga masih menerima suap. Bahkan orang antri ingin masuk PNS dengan suap. Pegawai korupsi waktu, semua lini selalu ada korupsi. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, "Asyidku yahdi ila albirri." Kejujuran itu mengarahkan kepada kebaikan. Dalam sejarah, terdapat salah satu sosok manusia yang mampu menampilkan kejujuran yang benar. Selain Nabi Muhammad SAW, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dia merupakan sahabat yang pertama yang beriman kepada Nabi dari golongan laki-laki dewasa. Kejujurannya telah teruji semenjak awal dia masuk Islam.
Hal tersebut terbukti, salah satunya di tengah-tengah kaum Quraisy mengingkari dan bahkan menghina Nabi dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar justru menjadi orang pertama yang meyakini kebenaran hal tersebut. Bahkan dia berani menantang kaum kafir bahwa kalau saja ada berita yang lebih dahsyat dari peristiwa Isra dan Mi'raj, maka dia akan mempercayai hal tersebut tanpa sedikit pun meragukannya. Kejujuran Abu Bakar ini kemudian terwujud dengan tindakan nyata. Dia tidak pernah meragukan apa yang telah menjadi janji Allah dan Rasul-Nya. Dan hal ini setidaknya tergambar dengan keberaniannya menyerahkan kepada Nabi seluruh harta bendanya demi memperjuangkan kejayaan Islam pada suatu peperangan. Aku tinggalkan mereka, Allah dan Rasul-Nya. Hanya kalimat singkat inilah yang terlontar dari lisan Abu Bakar ketika Rasulullah bertanya tentang apa yang dia sisakan untuk keluarganya kalau semua kekayaannya dia serahkan fi sabilillah. Karena kejujurannya ini yang telah menjadi gaya hidupnya, beliau pun mendapat julukan sebagai asyidik, orang yang membenarkan. Tidak itu saja, jaminan tiket masuk surga secara langsung pun telah beliau genggam dari Rasulullah. Allahu Akbar. Lain Abu Bakar, lain pula Abu Thalib. Beliau adalah orang yang jujur, yang meyakini akan kebenaran ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, beliau pun membuktikan akan kejujuran hatinya dengan tindakannya yang selalu melindungi perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayang hanya karena kurang satu dimensi saja, pengucapan lisan, perilaku jujur itu pun mandul, tidak menghasilkan apa-apa di sisi Allah. Dia pun akhirnya mati dalam keadaan kekafiran yang tempat kembalinya adalah neraka. Apalagi dengan sosoknya Abu Lahab. Secara naluri, baca hati, beliau mengakui akan kebenaran risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, karena lisannya dan tindakannya berpaling dari keyakinan hatinya, maka dia pun mati dalam keadaan kafir pula, dan tempat kembalinya adalah neraka. Dari sini kita bisa mengambil benang merah bahwa seyogyanya kita mengikuti jejak Abu Bakar dalam mempraktekkan kejujuran kita dalam segala aspek kehidupan. Kita harus meyakini bahwa sesuatu yang benar itu adalah benar, tanpa diiringi keraguan sedikit pun. Dan suatu yang salah itu adalah salah. Tidak cukup itu saja, tindakan kita pun harus menunjukkan hal tersebut. Dan terakhir, kita pun harus berani mensuarakannya kepada halayak umum. Sebaliknya, jangan sampai kita berperilaku jujur dengan kejujuran ala Abu Thalib, lebih-lebih lagi Abu Lahab. Sungguh perilaku macam ini sama sekali tidak akan membawa keuntungan sedikit pun bagi kita di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Karena itu kita harus menjauhinya. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.